Halo semuanya, perkenalkan saya Aam Ramina Ayu, peserta Latsar CPNS Pusdikmin gelombang 9, angkatan 49 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resume materi mengenai manajemen ASN. Terdapat 3 materi pokok dalam resume kali ini. Yang pertama adalah kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan dalam menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah kedudukan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, terdapat 2 jenis pegawai ASN. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS merupakan pegawai ASN yang secara tetap diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai. Sedangkan P3K diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dan intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdapat 3 fungsi dan tujuan dari peran ASN. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kebijakan publik, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas, serta mengutamakan layanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Fungsi yang kedua adalah sebagai pelayan publik, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, sehingga mengedepankan kepuasan dari pelanggan. Yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yang bertujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana ASN senantiasa taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Kemudian mengenai hak ASN. Hak adalah segala sesuatu yang patut atau layak untuk diterima, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel. Maka setiap ASN itu harus diberi hak, termasuk di dalamnya hak untuk PNS dan hak untuk P3K. Terdapat perbedaan antara hak yang diterima oleh PNS dan P3K, yaitu tidak adanya fasilitas dan tidak adanya jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk P3K. Di samping mendapatkan hak, ASN juga wajib melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Di sana terdapat 8 kewajiban ASN. Sebagai seorang ASN, kita harus memiliki kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Hal ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Dan yang ketiga adalah sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Terdapat 12 kode etik dan kode perilaku yang harus dimiliki sebagai seorang ASN. Pembahasan materi yang kedua adalah tentang sistem merit ASN. Sistem merit adalah kebijaksanaan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Bagi organisasi adalah dengan mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Kemudian bagi guru dengan menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai.
Prinsip sistem merit ini adalah dengan keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Pembahasan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktik dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Ada 4 mekanisme dalam pengelolaan ASN. Yang pertama adalah manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT atau Jabatan Pimpinan Tinggi, dan organisasi dan sistem informasi. Dalam kesempatan kali ini hanya manajemen PNS dan manajemen P3K yang akan dibahas. Berikut ini adalah manajemen PNS. Dan ini adalah manajemen P3K. Sudah selesai penyampaian resume dari saya mengenai materi manajemen ASN. Terima kasih, semoga bermanfaat.